Selamat siang, Pak dosen. Ya, selamat siang. Nggak salam dulu kok, selamat siang dulu. Assalamualaikum, dosen. Salam, rahmatullah. Ini namanya siapa? Saya Rival Septiana, Pak dosen. Dari, Dari Banten. oh Banten. Iya, Pak dosen. Tepatnya di Kota Serang. Dekat atau Banten, kenapa nggak di UIN Banten aja kuliahnya? Dari yang gratisan, Pak dosen. Nggak ada PJJ di sana. Ada tapi berbayar. Hmm, di sini dapat beasiswa ya waktu angkatan pertama ya? Apa kedua? Angkatan pertama, kemudian angkatan kedua, sama angkatan ketiga juga dapat beasiswa. Kamu angkatan keberapa? Kedua. Saya angkatan kedua, Pak. Beasiswanya berapa? Awalnya itu 2.000 siswa, karena banyak yang mengundurkan diri dan juga ada juga sebagian yang meninggal dunia. Sekarang jadi 1.900-an. Hmm, Yang mengundurkan diri kenapa? Kurang tahu harusnya. Kebanyakan sih lost kontak gitu. Beasiswanya dapat berapa? 14 Ya, juta. beasiswa itu satu bulannya 1.200.000, satu empat persen, 1.400.000 Untuk biaya apa itu? untuk living cost, termasuk internet, kota. Bisa dimulai aja persen atau gimana? Bentar, ini lagi apa? Itu bisa buka file enggak ya? Oh ya. Di screenshot aja dulu sok buat dokumentasi. Oh, siap, Pak dosen. Takut takut lupa nantinya. Siap, dosen. Udah. Sudah, Pak dosen. Kamu sudah sebagai guru di Saya bukan guru, Pak dosen, sebenarnya di madrasah, apa? jadi operator madrasah. Operator, Ya, operator madrasah. bukan guru. Bukan, Pak dosen. Berarti kuliah PJJ mau jadi guru gitu. Insya Allah, Pak dosen. Mohon doanya. Sekarang umur berapa? Saya umur 35, mau ke 36. 35, 36. Masih muda ya. Ya harus begitu, harus ada kemajuan, harus ada perubahan. Iya, Mm-mm. Ya nasibnya juga ikut berubah menjadi lebih baik. amin.
Ya kebetulan aja ada beasiswa PJJ, jadi coba-coba ikut Tahu tahu informasi PJJ UIN Siber dari mana? dari LPDP waktu itu tahun 2022 itu ada sebaran Pak. Jadi khusus madrasah aja gitu. Kemudian kepala sekolah menyampaikan Oh, kepada saya, nih coba ikut tes. berarti yang Alhamdulillah. memberitahu pertama kepala sekolahnya. Iya, kepala madrasahnya. Hmm. Sekarang tidak selesai kuliahnya, tinggal garap skripsi. Iya, harusnya udah semester 8. Beasiswanya masih diterima. Terakhir itu semester 7, yang lain semester 7, yang 3 bulan terakhir. Berarti Bulan sekarang udah nggak terima lagi. kurang tahu ada tapi dengar-dengar katanya buat biaya pembuatan skripsi katanya ada 2 juta katanya. Hmm. Iya kan harusnya beasiswa sampai selesai. Kok belum selesai? Masa belum selesai dari terputus dia? Iya, kurang tahu. Mudah-mudahan aja pada yang kemarin juga yang 3 bulan semester 7 terakhir tuh, 3 bulan terakhir belum cair yang punya saya. Kalau yang teman-teman udah pada Hmm. cair. Tapi sekarang udah cair. Belum ada Oh belum. belum. Ya coba sekarang kamu presentasikan ya proposal kamu. Baik, Pak Dosen. Kok tanya jawab aja ya? Tanya jawab aja kamu mau presentasi. Presentasi dulu aja sebentar, Pak Dosen. Cuma 10 slide Bisa. biar pihak kampus juga tahu, Pak Dosen. Izin share screen ya, Pak Dosen. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Belum. dosen. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan waktunya untuk menguji saya dalam proposal skripsi ini yang berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi Terhadap Pembelajaran Fikih pada Siswa Kelas 7 di MTS Al-Abqari, Kota Serang. Disusun oleh saya sendiri, Rival Septiana, dengan NIM 22811302990. Kemudian dosen pembimbingnya yaitu Bapak dosen sendiri, yaitu Bapak Haji Aan Muhammad Burhanuddin MA. Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Halo Tene. Fokus penelitian, Halo Tene. penelitian ini difokuskan pada pembelajaran fikih siswa kelas 7 di MTS Al-Qori Kota Serang. Fokus tersebut dibatasi agar penelitian lebih terarah dan mendalam. Aspek yang dikaji meliputi yang pertama penggunaan teknologi dalam pembelajaran fikih.
Yang kedua, pengaruh teknologi terhadap proses proses. Yang kedua, pengaruh teknologi terhadap proses pembelajaran fikih. Yang ketiga, faktor, aduh kok ini sendiri. Faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan teknologi. Kemudian slide berikutnya, berikutnya belum ada. Oh, mohon maaf Pak dosen, yang terlewat. Latar belakang masalah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan. Mohon maaf Pak dosen, gerak sendiri. Kita lihat ya. Halo Bayu, di mana kamu Bayu? Ya, ya, ingat kamu, kamu, ya, jadi ada ya. Bayu, ini Bapak ngasih tahu yang acara kultur itu tidak boleh ditumpangi oleh produk-produk yang lain. Termasuk kemarin itu apa itu dompet, oh, ya kan? Itu jangan mengganggu itu karena speed itu langsung bacaan apa tuh yang menjelang berbuka itu jadi tidak boleh ya. Itu Perkembangan yang teknologi kedua informasi. adalah sesuatu yang ditukar langsung. Jadi misalkan dapat waktu 2 juta itu tukar dengan 2 juta. Ini waktunya cepat, bapaknya mau kembali rapat ini. Uang muka umrohnya Sebentar, 35 juta. dosen. Kalau Pakai dokternya angka lebih kata biasa. kurang. Jadi bapak dengan harus mandiri karena itu acaranya disiarkan pada republik ini kita tidak bisa dokter biasa. Iya, ya. Jadi makanya dua hari Jumatnya kan hari Minggu, besok hari Jumat, oleh jam kerja sama kita. Ya, latar belakang masalah perkembangan Jadi teknologi ya, informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk tidak pada ada pembelajaran mau pendidikan agama. menumpangi antara Teknologi seperti lokal smartphone, komputer, video pembelajaran, dan internet berpotensi menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Dalam pembelajaran fikih di MTS Al-Qori, teknologi seharusnya dapat membantu siswa memahami materi yang bersifat abstrak, seperti tata cara ibadah dan hukum-hukum syariat, menjadi kalau dia lebih sudah konkret. mengambil Namun, perusahaan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun siswa memiliki akses terhadap teknologi, pemanfaatannya lebih dominan untuk hiburan dibandingkan pembelajaran. Nah, kalau dia kondisi memanggil tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi teknologi pendidikan dan praktek pembelajaran yang terjadi. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana teknologi digunakan, bagaimana pengaruhnya terhadap pembelajaran fikih, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Dan oke fokus ya, siap penelitian. ya. Penelitian ini difokuskan pada pembelajaran fikih siswa kelas 7 di MTS Al-Qori, Kota Serang. Fokus tersebut dibatasi agar penelitian lebih terarah dan mendalam. Aspek yang dikaji meliputi eh, penggunaan teknologi dalam pembelajaran fikih. Tidak ya. Yang kedua, pengaruh teknologi terhadap proses pembelajaran fikih. Yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan teknologi. Menjual restoran. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran fikih pada siswa kelas 7 di MTS Al-Qori? Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan teknologi terhadap pembelajaran fikih siswa kelas 7? Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi teknologi pada pembelajaran fikih? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pedoman utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah dilihat dari tujuan umum, yaitu untuk mengetahui dan memahami pengaruh penggunaan teknologi terhadap pembelajaran fikih pada siswa kelas 7 di MTS Al-Qori.
Kemudian tujuan khususnya yang pertama mendeskripsikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran fikih. Yang kedua menganalisis pengaruh teknologi terhadap proses pembelajaran fikih. Yang ketiga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi teknologi. Dan kerangka berpikir, kajian konseptual penelitian ini didasarkan pada teori teknologi pendidikan dan pembelajaran fikih. Teknologi pendidikan dipahami sebagai sistem pendukung proses pembelajaran, bukan sekedar alat bantu. Dalam pembelajaran fikih, teknologi berfungsi untuk yang satu memvisualisasikan konsep ibadah dan hukum Islam. Kemudian yang kedua meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang ketiga, mengurangi verbalisme pembelajaran. Kerangka berpikir penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran fikih. Namun, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru, literasi digital siswa, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Dan metode penelitian yang saya ambil yaitu penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami fenomena pembelajaran secara mendalam dan kontekstual. Penelitian dilaksanakan di MTS Al-Abqori, Kota Serang, dengan subjek penelitian yaitu guru mata pelajaran fikih kelas 7, kemudian siswa kelas 7 itu sendiri, dan jika diperlukan kepala madrasah atau wakil kurikulum. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data meliputi yang pertama observasi, yaitu untuk mengamati langsung proses pembelajaran fikih dan penggunaan teknologi di kelas. Yang kedua dengan wawancara mendalam untuk menggali pandangan guru dan pengalaman belajar siswa. Kemudian yang ketiga dokumentasi, yaitu berupa RPP, bahan ajar, dan arsip sekolah. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data dan menafsirkan data. Teknik analisis dan keabsahan data. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang meliputi redaksi data dan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check kepada informan. Langkah ini dilakukan untuk menjamin validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Kemudian jadwal dan sistematika penelitian. Dari tabel kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung dari bulan Februari hingga bulan Mei 2026, mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan laporan akhir. Kemudian sistematika penulisan skripsi terdiri atas bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil pembahasan, dan bab 5 penutup. Ya, sekian dari saya, Pak dosen. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan proposal saya. Mohon saran dan masukannya dari Pak dosen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, Pak dosen, Bapak, Pak dosen, halo Bapak, Pak dosen, Pak dosen.
Halo, Pak dosen. Pak dosen. Bapak, Pak, mohon maaf, Pak. Pak, Bapak dosen. Halo, Pak dosen. Ya, saya jadi ngantuk ini, capek soalnya. Iya, mohon maaf, Pak dosen. Sambil istirahat nih mau masuk lagi, belum sholat. Ini begini, siapa rival ya, Ya, Pak. terkait proposal kamu. Itu ada beberapa catatan. Yang pertama saya tanya dulu, ini proposalnya mau kualitatif atau kuantitatif? Kuali, Pak. Kuali Kalau kuali, deskriptif. deskriptif, kualitatif. Ya, Kalau deskriptif, kamu boleh mencatat atau merekam ya. ya. Kalau deskriptif kualitatif, judulnya jangan pakai diksi pengaruh. Oh, Kalau ada pengaruhnya itu nanti bisa dipastikan kuantitatif. Jadi pengaruh atau efektivitas atau hubungan itu adalah diksi-diksi yang biasa digunakan untuk penelitian kuantitatif. ya, Pak. Jadi kalau mau kualitatif, kata pengaruhnya dibuang. Oh, gitu, Pak. Bisa saja nanti. Iya, Tapi kemarin kata nanti dosen MK apa? Teknik penulisan proposal itu di ACC, Pak. ya nggak apa-apa itu kan urusannya dosen. Oh, iya. Kamu nanti bisa apa namanya? Kalau masalah urusan ACC kadang tidak dilihat apa namanya, tidak dilihat secara detail dan menyeluruh. Mungkin melihat dari latar belakang atau juga yang metodologi. Jadi biasanya dalam pengetahuan saya ya, jadi kalau kata pengaruh itu biasanya digunakan untuk kuantitatif gitu. Jadi nanti kata pengaruhnya dibuang, kata pengaruhnya dibuang, nggak apa-apa nanti tinggal penggunaan teknologi Teknologi. Siapa? dalam atau pada terhadap juga itu sebetulnya diksi yang biasa digunakan untuk kuantitatif. Jadi Gitu, kalau Pak. pengaruh biasanya terhadap dengan ya Siapa, itu siap? satu yang kedua
pembelajaran fikih itu maksudnya seperti apa? Yang menggunakan teknologi, Pak. Iya, pembelajaran fikih itu apakah proses KBM-nya atau pemahaman siswa terhadap mapelnya, Hmm, arahnya mau kemana? Kalau dilihat dari penggunaan teknologi, itu sepertinya arahnya mau pemahaman siswa seperti apa, mau ya, mengukur pemahaman siswa, bukan mau melihat proses gitu. ya, betul, Pak. Jadi kalau mau mengukur pemahaman siswa atau melihat pemahaman siswa harusnya tidak usah pakai pembelajaran tapi pemahaman. Misalkan penggunaan atau pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan pemahaman Ya, mata pelajaran fikih pada siswa kelas 7. Jadi penggunaan teknologi dalam meningkatkan pemahaman pelajaran fikih, pemahaman fikih misalkan, tapi kan fikihnya kan maksudnya kan mata pelajarannya. ya, betul. Penggunaan teknologi dalam meningkatkan pemahaman mata pelajaran fikih atau bidang studi fikih pada siswa kelas 7 di MTS Alam. Al-Abqori. Ini harusnya desa kecamatannya disebutkan atau kelurahan, Oh, gitu, Pak. kelurahan apa, Oke. apa, ya kemudian kota Serang. Karena di kota Serang kan banyak kelurahan, banyak kecamatannya. Ya, siap, siap, Pak. Harus ini harus lebih spesifik lokusnya. Siap, Pak dosen. Itu itu yang pertama. Yang kedua, ini Bapak belum paham sistematika PJJ proposal seperti apa. Cuma kalau melihat panduan penulisan skripsi tahun 2019, sebetulnya ada beberapa yang kurang pas, tidak sesuai gitu. Ini sistematika proposalnya menurut dosen Ada atau panduannya, Pak. anjuran dosen, Iya, dosen. panduan panduan penulisannya. Iya, PJJ khusus apa dari UIN? PJJ UIN SSC, Pak. Coba kamu nanti bisa kirim Panduannya, Pak. ini filenya, File panduannya. filenya ya panduan penulisan proposal skripsi dan skripsi ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Ini kan ini kan kamu bab satu pendahuluan, kemudian nanti satu-satu latar belakang. Ya sebetulnya kalau pendahuluan itu tidak usah ada prolog narasi, tapi langsung bab satu pendahuluan, kemudian Langsung subbab, satu-satu Pak. latar belakang. Langsung Iya langsung subbabnya. coba. Tidak ada narasi prolog, narasi pembuka. Ini betul nggak pakainya satu-satu bukan A? Nah ini harus dilihat. Begitu nanti sistematikanya tolong dikirim ke Bapak ya. Siap, Pak dosen. Kalau apa ada tadi ada beberapa yang kurang pas. Nah, yang kedua latar belakangnya kamu masih belum memuat signifikansi penelitian dan problem akademik. Jadi signifikansi penelitian dan problem akademiknya belum ada. Artinya antara Das Solon dan Das Sein itu
apakah sudah sesuai atau kurang atau justru bertolak belakang, kemudian sebabnya apa, itu belum ada. Jadi judul yang kamu pilih itu kan penggunaan teknologi terhadap pemahaman mata pelajaran fikih. Kenapa judul ini dipilih? Apa pentingnya meneliti judul itu? Apakah terkait dengan zaman sekarang yang zaman digital, maka kemudian semuanya harus menyesuaikan. Padahal sebetulnya fakta di lapangan sekolah tersebut masih jauh dari apa kemampuan digital baik sumber dayanya maupun infrastrukturnya seperti itu. Itu harus dijelaskan apakah sekolah yang kamu pilih untuk jadi lokus penelitian ini apakah sudah memanfaatkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajarannya atau bagaimana? Apakah SDM-nya guru-gurunya memang diharuskan memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya atau bagaimana? Jadi kemampuan digitalisasi SDM-nya, terutama guru, kemudian juga pengetahuan siswanya, kira-kira eh, apa istilahnya, kesadaran siswa terhadap digitalisasi termasuk dalam kegiatan belajar itu seperti apa? Apakah itu sudah muncul di siswa, kemudian sarana prasarana dari sekolah tersebut untuk mendukung proses digitalisasi pembelajaran itu bagaimana? Itu semuanya harus dimasukkan dalam latar belakang. Ya, Pak Jadi Reza. itu nanti masuk ke dalam problem akademik dan signifikansi. Jadi di sini kalau Bapak baca belum ada, walaupun sedikit ya, sedikit disinggung tapi belum belum mengena gitu. Gimana, paham nggak? Bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa, Pak. Tapi mohon maaf Pak Nah, dosen, terus ini identik karena pakai Zoom gratis hanya 40 menit dan sisa tinggal beberapa menit lagi. berapa menit sisanya? 7 menit lagi. Ya, harusnya jangan pakai Zoom gratis aku. Ini Tadi kan kan nanti jad- bisa bisa bahaya kamu. Nah, ini identifikasi masalah juga apa namanya? Identifikasi masalah itu deskripsi tentang masalah yang kemungkinan ada dalam judul penelitian kamu. Itu diidentifikasi. Di dalam judul itu kan ada yang disebut variabel satu dan variabel 2. Ya. Nah, dalam variabel satu itu kira-kira ada apa? Kemudian juga di variabel 2-nya ada apa? Itu kamu cantumkan di identifikasi. Identifikasi itu bisa bisa banyak tergantung keluasan pengetahuan peneliti terkait judul yang dipilih. Nah, ditulis dalam bentuk kalimat tanya maupun kalimat negatif, tidak dalam kalimat positif. Biasanya bisa bisa mungkin ada 16 poin, ada 10 poin gitu. Kamu di sini ada deskripsinya sedikit, yaitu single masalah, yang penting relevan. Kemudian ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini mungkin yang dimaksud identifikasi. Identifikasinya ada 4. Nah, ini boleh dalam kalimat tanya, boleh seperti itu. Cuma kalau eh, apa namanya untuk kalimat untuk pertanyaan penelitian nanti tidak boleh pakai kata tanya apa atau apakah.
Kalau kualitatif itu biasanya kata tangan yang digunakan itu bagaimana dan mengapa. Siapa dosen? Ya, Ya, siap. nah, ini pembatasan masalah. Pembatasan masalah kelas 7 di situ ada berapa? Ada berapa paralel kelasnya? Ada tiga, dua kelas untuk Ikhwan, satu kelas untuk Akhwat. Yang mau diteliti semua. Oh, enggak. Cuma dua kelas aja yang Ikhwan. Hmm? Nah, ini kalau dua kelas A dan kelas B misalnya, Ya. atau khusus kelas akhwat. Nah, ini harus disebutkan di pembatasan itu. Oh iya. Ini fokus pada siswa kelas 7 akhwat MTS Al-Abqari yang A, dan B misalkan. Kemudian narasumbernya berapa orang? Gurunya mestinya guru PAI ya. Kemudian siswanya berapa orang? Dari kelas A berapa, kelas B berapa? Kamu kan nanti mestinya meneliti saat proses pembelajarannya kan gitu. Iya, Ya. iya betul Pak. Nah, terus mata pelajaran fikihnya juga harus dibatasi pada materi apa? Biar lebih fokus gitu. Ya, kalau fikih kan materinya banyak, mau Ya diteliti betul Pak. semua. Nah, harus dibatasi materinya apa. Nanti tinggal kamu sesuaikan dengan lokus di situ ya. Siap Pak dosen. Terus teknologi yang digunakannya juga apa gitu. Apakah smartboard atau infocus Fokus atau Pak dosen. laptop Fokus apa? laptop. Hah? Ada smartboard enggak? Enggak ada ya? Smartboard baru punya dua unit Pak dosen. Ya barangkali itu bisa dimanfaatkan kan bisa saja. Nah ini juga harus disebutkan teknologi yang digunakan untuk pembelajaran itu, nah jenisnya apa? Jadi pemanfaatan teknologi ini yang digunakannya adalah laptop dan infocus, media laptop dan infocus misalnya. Apakah ada aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pembelajaran siswa dan guru? Misalkan HP juga kan bisa itu. Ya. Ada nggak aplikasi yang dimanfaatkan oleh guru untuk memudahkan pembelajaran fikih pada siswa? Jadi penggunaan teknologi ini bisa hardware, bisa software gitu. Nah, ini kan harus jelas. Ya, Ya Pak. nah ini selebihnya apa? Daftar pustaka apa? Eh, Mungkin kamu bisa melihat literatur review atau penelitian terdahulu yang sudah kamu tulis di sini nih. Ini harus harus kamu harus menjelaskan perbedaan persamaannya dari penelitian kamu. Ada Pak dosen di Ada sudah nggak sudah di dijelaskan? di di atas research gap. Enggak, maksudnya di apa penelitian terdahulu itu persamaan dengan penelitian ini ialah apa? Perbedaannya apa?